Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk KM silahkan memimpin doa ya. Duduk yang rapi. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahap pendahuluan ini, guru membuka pembelajaran dengan salam. Dilanjutkan dengan doa bersama dan pengecekan kehadiran peserta didik. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, menumbuhkan sikap religius, serta mempersiapkan peserta didik agar siap mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, agar pembelajaran hari ini lebih semangat, siapa yang tahu musik atau lagu tradisional dari Jawa Barat yaitu Manuk Dadali? Angkat tangannya. Nah, oke, pimpin ya. Jadi agar pembelajaran hari ini lebih semangat, mari kita bernyanyi lagu Manuk Dadali. 1, 2, 3. Selanjutnya, guru memberikan ice breaking melalui lagu daerah Manuk Dadali. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik sekaligus mengenalkan salah satu budaya daerah Jawa Barat yang menjadi bagian dari materi pembelajaran. Nah, jadi Bapak hari ini akan membahas tentang identitas diri, keluarga, dan juga bagaimana kita menghormati orang lain atau teman yang berbeda. Nah, Bapak berharap agar pembelajaran hari ini kalian dapat memahami bahwa setiap orang itu memiliki perbedaan dan juga kalian bisa menghargai dan juga menghormati setiap perbedaan dan tidak saling mengejek. Pada tahapan ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik memahami kompetensi yang akan dicapai. Peserta didik diharapkan mampu mengenali identitas diri, memahami keberagaman kebiasaan di lingkungan sekitar, serta menunjukkan sikap saling menghargai sesuai dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Memasuki kegiatan inti, guru menerapkan mode pembelajaran problem-based learning dengan menyajikan permasalahan kontekstual yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Melalui kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbedaan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bapak akan memperlihatkan kepada anak-anak semua ada gambar poster. Dan ini ada dua tokoh ya. Yang pertama itu ada tokoh Asep dan yang kedua itu ada tokoh Dedi. Nah, si Asep ini suka sekali memanggil orang tuanya dengan sebutan ambu. Dan untuk Asep suka juga makan makanan surabi. Siapa di sini yang tahu makanan surabi? Ada yang tahu? Jadi makanan surabi itu adalah makanan khas dari Jawa Barat seperti itu. Dan ini adalah Dedi. Dedi adalah orang kota. Nah, Dedi itu memanggil orang tuanya dengan sebutan mama. Dan makanan kesukaannya adalah seblak. Nah, Asep dan Dedi ini sering bertengkar karena mereka merasa bahwa panggilan atau makanan kesukaannya itu aneh. Nah, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah boleh ketika ada teman yang berbeda kalian mengejeknya? Nah, untuk lebih dalam lagi kita akan masuk ke dalam pembahasan ya. Jadi kenapa sih kita tidak boleh mengejek ya? Nah,
Pada tahap mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil dan membagikan lembar kerja peserta didik. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, dan bertukar pendapat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, baik ya. Siapa yang dapat angka 1, Cung? Siapa yang dapat angka 2? Siapa yang dapat angka 3? Nah, nanti kalian berkumpul sesuai dengan nomor yang kalian dapatkan ya. Nah, itu akan menjadi anggota kelompok kalian. Nah, boleh mulai sekarang, bangkunya boleh disatuin. Nah, baik, semuanya sudah mempunyai kelompok dan juga anggotanya. Selanjutnya, Bapak akan membagikan kalian lembar kerja peserta didik. Ya, ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di dalam LKPD ini ada kegiatan yang kalian bisa isi ya. Yang pertama itu teman-teman bisa melihat ya dan menyesuaikan. Nah, ini posternya. Ini, lihat. Coba untuk yang kegiatan nomor 1 itu kan ada Dedi dan juga Asep. Nah, lihat dalam posternya. Dedi suka makan apa? Panggilan Dedi apa? Nah, selanjutnya Asep juga apa, seperti itu ya. Nah, untuk kegiatan yang nomor 2, kalian bisa bertanya kepada anggota kelompok kalian. Misalnya kamu bertanya sama ini ya, makanan kesukaan kamu apa, panggilan orang tua kamu apa, seperti itu ya. Nah, kalian bisa isi dalam tabel ini ya. Paham? Nah, untuk yang kegiatan 3, teman-teman bisa melihat apa yang harus dilakukan agar Asep dan juga Dedi ini tidak bertengkar. Paham? Nah, Pada tahap penyelidikan, peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi berbagai perbedaan kebiasaan yang terdapat di lingkungan sekitar. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik agar dapat menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang diberikan. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Nah, sekarang setiap anggota kelompok memberikan 1 orang perwakilan untuk maju ke depan dan mempresentasikannya. Boleh untuk kelompok 1, silakan maju ke depan. Setelah proses diskusi selesai, setiap kelompok diminta untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Kegiatan presentasi ini bertujuan untuk melatih keberanian, kemampuan komunikasi, serta sikap menghargai pendapat orang lain. Nah, bisa. Siapa saja anggota kelompok kamu? Alifah, Aira, Naila. Nah, dalam anggota kelompok kamu, untuk panggilan Alifah itu dipanggilnya apa? Panggilan untuk orang tuanya. Oh, mama. Selanjutnya makanan kesukaannya apa? Nah, untuk selanjutnya Aira. Nah, panggilan ibu di rumahnya itu apa? Nah, untuk makanan kesukaannya? Cireng. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan? Apakah semua anggota kelompok itu apakah ada kesamaan atau tidak? Nah, ada perbedaan ya. Nah, menurut kamu apakah perbedaan ini harus dijadikan sebagai bahan ejekan atau cacian? Nah, seperti itu ya. Boleh lanjut ke kelompok berikutnya. Terima kasih.
Pada tahap evaluasi dan juga refleksi, guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Melalui kegiatan ini, peserta didik diharapkan memahami bahwa perbedaan identitas dan kebiasaan merupakan hal yang wajar serta harus disikapi dengan sikap saling menghormati sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, baik, dari hasil diskusi yang telah kita lakukan, ternyata setiap orang itu panggilan untuk orang tuanya berbeda ya. Ada yang memanggil mama, bunda, ambu, dan juga makanan-makanan kesukaannya juga tidak sama. Nah, dapat kita simpulkan anak-anak semuanya, jadi setiap perbedaan itu merupakan salah satu hal yang wajar. Jadi tidak bisa kita misalkan teman kita berbeda dan kita mengejeknya, tapi kita harus menghormati dan juga menghargai. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak yang bertanya kepada kalian semua dan pastinya harus menjawab dengan lantang ya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan identitas? Nah, betul sekali. Untuk pertanyaan yang kedua, ketika ada teman yang berbeda, apa yang harus kita lakukan? Apakah boleh mengejek atau tidak? Tidak. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa semboyan dari bangsa Indonesia? Nah, tepuk tangan untuk semua. Nah, Bapak harapkan dari pembelajaran hari ini kita bisa menghargai perbedaan dan juga saling menghormati ya. Ketika ada teman yang berbeda, jangan kita mengejek atau menghinanya. Baik, untuk pembelajaran ini Sebagai penutup pembelajaran, guru mengajak peserta didik untuk berdoa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kegiatan pembelajaran kemudian diakhiri dengan salam penutup. Melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai toleransi, menghargai keberagaman, dan mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya Sudisna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.